Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Nyala Podcast, nyaris lelah tapi ada asa. Sebuah series podcast dari Panitia Paskah 2025 GKI Residen Sudirman yang akan menolong dan juga menguatkan kita semua dengan naik turunnya kehidupan bersama saya, Olivia. Nah, podcast ini hadir untuk saling mendengarkan dan juga saling menguatkan kita semua dan juga kita bersama-sama mencari hikmat Tuhan. Nah, di tengah pergumulan kita ini, kita juga mau saling menguatkan, mengingatkan sesama kita bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita bersama Ibu Ismi. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari Baik, ini? ya, Baik. luar biasa. Nah, hari ini Ibu kesini sendirian atau sama anaknya nih? Saya sendiri dari tempat bekerja, terus saya kesini. Oke, boleh perkenalan singkat deh tentang Ibu. Oke, Bagaimana? baik ya. Perkenalkan, nama saya Ismi, ya. Saya usia untuk tahun ini 55, ya, puji Tuhan. Dan saya memiliki 2 anak. Yang pertama itu perempuan, terus yang masih sekolah, kuliah di UNER. Terus yang kedua adalah cowok, masih sekolah di kelas 11, ya, SMA kelas 2 itu. Dan saat ini saya bekerja sebagai wellness coach. Contohnya itu kalau mau kebugaran. Jadi kita ada member independence, itu sebuah perusahaan nutrisi gitu ya. Jadi kalau mau program naik berat badan, turun berat badan, atau memperbaiki metabolisme tubuh, itu yang jadi pekerjaan saya. Nah, saya seorang single fighter. Ya, kebetulan tahun ini persis saya 10 tahun saya ditinggal suami pulang ke surga. Gitu. Jadi menghidupi anak-anak itu ya bersama Tuhan aja. Puji gitu. Tuhan sekali, masih diberkati Tuhan. Boleh mungkin Ibu ceritakan secara singkat kisahnya Ibu gitu? Oh gitu ya. 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015 ya. Waktu itu pada saat saya tanggal 23 itu saya menerima kabar dari, karena suami saya kan warga negara Belanda ya. Oh, berarti pada saat itu enggak di Surabaya? Enggak di Surabaya, di negara Belanda gitu ya. Saya mendapatkan kabar, padahal sorenya itu saya menerima, waktu itu masih SMS bukan WA sekarang. Masih SMS itu menerima kabar bahwa suami saya itu kan baik-baik saja, mau pergi ke ATM, mau kirim duit. Ya memang waktunya itu mau kirim duit gitu, tanggal 23 itu. Selang jam 9 begitu, saya begitu melihat SMS, ternyata beda sekali dengan yang kabarnya itu, sangat menyedihkan sekali gitu ya. Ternyata pada jam 8 waktu Eropa, beliau, suami saya itu dipanggil oleh Tuhan. Nah, pada saat itu antara saya percaya dan tidak, bingung juga mau mengabarkan anak-anak. Kalau papanya enggak hanya kaget aja, tapi ya shock ya, antara percaya dan tidak. Masa sih. Akhirnya saya menghubungi di sana, terus kemudian keluarga sana membenarkan, ternyata ya begitu. Akhirnya saya mengabarkan kepada anak-anak saya bahwa papanya sudah meninggal gitu. Papanya dipanggil Tuhan. Dan pada saat itu, kalau sekarang ini kalau saya mengingat itu sepertinya sedih sekali gitu ya, mengingat itu. Tapi saya percaya bahwa kekuatan Tuhan itu yang memberikan penopangan dalam kehidupan saya. Ya pada saat itu saya waktu mengabarkan bahwa papa, kakaknya ya, anak saya kan Ceris ya, itu Ceris itu saya ngomong sama Ceris, Angel panggilannya ya, Angel, papa nggak ada gitu. Terus kemudian, loh, papa kan di Belanda. Enggak, papa sekarang dipanggil Tuhan. Nah, tahu-tahu yang adiknya itu histeris banget ya. Berarti masih kecil-kecil ya semuanya. Yang adiknya yang kelas 1 itu bilang gini, "Oh, mama kasih uangnya jajannya Kenny itu supaya papa bisa bangun lagi," gitu. Seperti itu ya, namanya anak kecil nggak tahu ya tuh. Kenny nggak mau nakal lagi, Kenny mau sayang sama papa, seperti. Dan dari situ
saya itu antara bingung iya apa enggak, ya sudah. Terus anak 2 itu saya peluk, saya ajak berdoa pada saat itu. Nah, terus kemudian akhirnya besok paginya saya memproses kan. Ya, dari situ saya sampai selama 1 minggu ya bisa merasakan antara percaya dan tidak, antara itu nggak bisa sampai tertawa, nggak bisa menangis, nggak bisa juga, seperti orang linglung gitu begitu. Jadi benar-benar kaget, bingung Iya, semuanya bingung, ya. iya. Karena pada saat itu saya harus menerima uang biasa, jatah dari papanya kan. Nah, itu saya tidak menerima berita seperti itu, tapi saya menerima berita duka cita. Dan bisa membayangkan. Sedangkan di waktu itu keuangan saya di ATM hanya tinggal beberapa ratus ribu aja. Nah, dari situ saya selama seminggu ini kayak seperti biasa-biasa saja, tapi ya kok bagaimana, misalnya tidak bisa membayangkan antara stres, sedih, sampai bahkan tidak bisa menangis. Nah, pada suatu saat, suatu malam hari itu saya melihat 2 anak ini tidur. Dan tidur itu saya tuh duduk di atas kasur gitu. Di depan saya ada bantal, itu saya melihat 2 anak ini, dan suara yang sepertinya membuat iman saya lemah itu ya, ada suara jelas sekali mengatakan di telinga saya itu, "Ayo, kamu gimana, sudah ditinggal suamimu, bagaimana masa depanmu, masa depannya anak-anakmu masa depannya suram dan lain sebagainya." Dan pada saat itu yang namanya manusia ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut, ada rasa gemetar dan lain sebagainya. Dan di titik itu juga ya saya nangis luar biasa. Itu berarti pertama kalinya nangis? Iya, setelah saya bisa nangis itu. Selama 1 minggu nggak bisa nangis, nggak bisa tertawa, seperti orang bengong begitu. Tapi pada saat itu saya nangis luar biasa, nangis sampai saya menjerit. Tapi kok anak 2 ini ya juga nggak dengar gitu loh. Ya, sampai saya menangis, akhirnya saya berdoa, saya ada satu kalimat begini, "Ya Tuhan, masa depan saya, masa depan 2 anak saya ini adalah Engkau yang memiliki. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya percaya bahwa Engkau memiliki anak 2 ini. Masa depan mereka aku serahkan ke dalam tangan Engkau." Dan saya waktu itu saya berdoa, terus berdoa, akhirnya saya ketiduran. Nah, pada paginya itu saya terbangun dan mendengar suara, ada nyanyian yang dibawakan oleh artis Sari Sirmorangkir ya, yang judulnya itu kalau nggak salah, tiada mustahil bagi Tuhan, yang ku aman saat kau bagi Tuhan ya, bagi Tuhan bagi Tuhan yang tidak ada yang mustahil. Betul. Nah, itu lagu seperti membuat saya mendapatkan suatu jawaban yang luar biasa, bahwa kehidupan kita ini tidak melulu tentang keuangan, tidak melulu tentang hal-hal yang jasmani, terus masa depannya gimana. Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, ada penuh pengharapan dan sebagainya. Tapi karena kita pada saat terpuruk lupa semua, kadang-kadang gitu kan ya. Nah, waktu itu benar-benar Tuhan itu berbicara, bisa lewat banyak. Tuhan berbicara bisa lewat peristiwa. Nah, bukan kebetulan sih sebetulnya, itu memang sudah rencana Tuhan. Betul. Lewat lagu itu pagi saya bangun begitu jelasnya, sampai saya bisa, padahal saya nggak tahu lagunya itu. Jadi itu baru asing, pertama dengar. Terus kemudian sampai saat ini itu menjadi suatu kekuatan buat saya kalau saya dalam keadaan down, dalam keadaan di bawah itu ya. Betul. Nah, dari situ saya nyanyi terus dan nyanyi itu juga bisa nyanyi gitu loh, bisa mengikuti lagunya itu. Terus kemudian saya dari situ, dari titik terendahnya itu, akhirnya saya bangkit. Saya tidak boleh, kalau saya susah terus-terusan seperti ini, terpuruk ya, mengasihani diri. Betul.
tidak akan menyelesaikan masalah. Iya kan? Akhirnya saya bangkit. Enggak taunya banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan itu yang ditunjukkan kepada saya. Bahwa Tuhan enggak pernah meninggalkan kita. Enggak meninggalkan saya khususnya ya, itu waktu itu pengalaman yang luar biasa. Nah, setelah itu saya itu kan 10 tahun saya menjadi ibu rumah tangga, saya enggak bekerja. Nah, tidak bekerja, tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saya mendapatkan pekerjaan, ya. Terus kemudian, ya memang pada saat itu ya, nggak langsung ujuk-ujuk wah ada mujizat gitu, enggak. Memang ada peristiwa sampai saya bilang gini, aku enggak kerja apa ya sekarang ini gitu ya. Memang saya dulu pernah mengajar 10 tahun di sekolah SD gitu ya. Nah, sudah 10 tahun dia enggak mengajar apa ya kira-kira gitu ya. Enggak taunya ada lowongan pekerjaan. Terus kemudian saya bisa memberikan les privat. Nah, itu kan luar biasa. Tapi luar biasanya pada saat terpuruk itu Tuhan menunjukkan loh kebaikannya itu kepada 2 anak ini, si Angel sama si Kenny. Kalau Angel mendapatkan beasiswa, saya juga berterima kasih kepada GKI Residen Sudirman yang sudah memberikan mensupport keluarga kami ya, memberikan beasiswa. Waktu itu ketua sekolah minggunya kalau nggak salah Kak Marni mungkin itu. Dua orang ini, ayo Bu, dimasukkan ikutkan beasiswa. Nah, di antara kebingungan itu Tuhan kasih jalan. Gimana bayar uang sekolah? Sekolahnya kan swasta. Betul. Lumayan juga gitu. Dan akhirnya dari situ yang kedua, yang si Kenny itu mendapatkan bantuan uang sekolah juga. Jadi luar biasa. Padahal ya ini sebelum mendapatkan beasiswa dan mendapatkan bantuan bayar uang sekolah ini, anak 2 ini hampir saya keluarkan dari sekolah. Karena saya menyadari bahwa ini sekolah bayarannya tinggi. Saya harus menarik ya. Jadi saya mau pindahkan ke sekolah yang lebih murah gitu ya. Tapi Tuhan ternyata tidak mengizinkan itu, tapi Tuhan kasih jalan keluar, yaitu melalui beasiswa di GKI Residen Sudirman dan di sekolahnya sendiri. Dibantu itu tadi ya. Iya, dibantu itu. Jadi luar biasa itu. Terus kemudian saya mendapatkan pekerjaan tuh. Nah, tidak hanya itu, saya setelah mengajar selama 2 tahun itu masih ada lagi problem. Apa itu, Ibu? Sekolahnya tutup. Sekolahnya tutup. Sekolahnya tutup. Jadi saya bingung lagi. Mau cari pekerjaan di mana? Ini enak sudah 2 tahun, ternyata sekolahnya bubar gitu. Terus akhirnya lagi Tuhan tuh kasih jalan yang luar biasa. Saya masuk di komunitas yang namanya dulu kan saya mantan overweight, kelebihan berat badan. Ya, saya ikut programnya, akhirnya saya terpanggil untuk membantu orang-orang yang ya turun berat badan, ya seperti saya gitu loh, sampai saat ini. Itulah, itu sih mungkin ada yang ini bisa di. Oke, jadi akhirnya setelah itu ibunya akhirnya berhasil buat melewatin rintangan yang saya ulang. Oke, berarti jadi dari situ Ibu berhasil melewati rintangan, akhirnya Ibu juga mendapatkan titik balik di mana akhirnya Ibu berhasil menemukan pekerjaan kembali, terus anak-anak juga sekolahnya terbantu dengan beasiswa dan juga dibantu dengan ini biayanya dan segala macam. Nah, kalau sekarang nih Bu, kabarnya Ibu seperti apa? Apakah Ibu sudah benar-benar merasa lega atau bagaimana? Kalau dibilang lega ya lega, namanya hidup ya Kak ya. Betul. Namanya hidup itu selalu ada tantangan, selalu ada hambatan. Tapi apakah kita harus menyerah dengan tantangan itu? Apakah kita harus menyerah dengan keadaan yang membuat kita nggak maju atau berkembang? Ya, tentunya enggak ya kan. Ya, apalagi kita punya Tuhan. Betul. Ya, dan di dalam kehidupan saya ya, ini enggak 100%, 1000% saya trust sama yang di atas. Kita percaya sama Tuhan dan waktu itu ya
Saya kembali lagi, untungnya anak-anak saya itu waktu kecil sudah saya kirim ke sekolah minggu. Nah, dari situ iman mereka boleh tumbuh. Kalau saya mendidik anak saya saja tanpa ada seperti pelajaran yang mendidik mereka supaya iman mereka tumbuh, takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Itu ya mungkin sampai saat ini mereka ya juga enggak serius atau enggak cinta sama Tuhan gitu. Berarti anak-anak udah pelayanan dari kecil gitu ya? Iya, sudah pelayanan dari kecil. Yang si Angel itu sudah masuk di paduan suara anak waktu itu. Terus adiknya akhirnya mengikuti seperti itu. Ya puji Tuhan, dengan komunitas ini pada saat itu juga ya. Pada saat terpuruk kehidupan kami di bawah sekali ya. Itu sangat membantu sekali. Saya itu kadang sampai mikir gini, iya ya untung ya waktu itu kalau saya dalam kondisi sedih, susah dan lain sebagainya, itu kalau tidak ada teman-teman yang mendukung dalam doa, itu mungkin saya jadi orang gila loh. Iya. Bingung mau apa. Tapi ya itulah tadi pentingnya komunitas. Betul. Terutama komunitas di dalam lingkup gereja. Betul ya. Nah dari situ ya. Nah jadi proses ya. Menurut Ibu sendiri dari masalah yang Ibu hadapi sampai sekarang itu sebenarnya apa sih pesan yang ingin Tuhan sampaikan ke Ibu gitu? Pesan dari Tuhan ya, satu, memang firman Tuhan mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Artinya bahwa kita ini harus bersukacita baik dalam keadaan terpuruk maupun tidak terpuruk. Betul. Itu. Dan mendekatlah kepadaku. Dan kalau saya sarankan sih, kalau saya loh ya, kita penting sekali membaca firman Tuhan, karena di situ renungan suara gitu ya. Itu di situ suara Tuhan, petunjuk-petunjuknya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi apapun rintangan yang kita hadapi, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, ya sudah, yakini aja. Tentang nyawa saja Tuhan rela, Bapak di surga itu rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Apalagi kalau kebutuhan secara finansial atau sakit penyakit atau dan lain sebagainya. Sebagai anak Tuhan ya memang ada rasa takut sih, tapi jangan sampai takut itu menguasai kita. Betul. Kesusahan itu jangan sampai menguasai kita, halangan itu jangan sampai menguasai kita. Wis pokoknya cepet-cepet ada halangan dan sebagainya, kita lari sama Tuhan aja. Wis. Kita nggak bisa bercerita kepada orang lain karena manusia seperti firman Tuhan itu, hidupnya manusia itu seperti rumput. Pagi tumbuh subur, sore udah layu. Nah, seperti itu. Jadi artinya tidak ada kekekalan. Nah, kita ini sebagai orang yang percaya tetap gandol sama Tuhan. Betul. Ya itu aja sih solusinya waktu saya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan ya bagaimana, tetap Tuhan itu yang menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diberkati dengan sharing dari Ibu Ismi, dan juga kita sudah mendengarkan bagaimana beliau ini melewati tantangan hidupnya, dan juga bagaimana beliau ini hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin jika ada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang merasakan pergumulan yang sama, kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk Bu Ismi dan juga untuk podcast episode selanjutnya yang akan bertemakan pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah memberkati dan menyertai kami semua yang ada di sini. Kiranya Engkau selalu memberkati Bu Ismi dan juga keluarganya. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang buruk, Tuhan. Juga Engkau beri kesehatan untuk mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk podcast episode selanjutnya dengan tema pelayanan. Kiranya Engkau berkati narasumber dan juga host agar mereka dapat menyampaikan podcast dengan baik dan lancar.
Tuhan berkati juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di luar sana. Berkati pelayanan mereka Tuhan, kiranya Engkau juga melancarkan segala pelayanan yang mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih sudah menonton Nyala Podcast pada hari ini. Sampai jumpa di next episode. Tuhan Yesus memberkati.